Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional atau HFN. Ya, perayaan Hari Film Nasional ke-71 tahun ini bertemakan 100 tahun Usmar Ismail. Tema tersebut diambil sebagai momentum bersejarah untuk mengenang karya Usmar Ismail, sutradara yang juga dinobatkan sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Dari laman Instagram Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kemendikbud menyebut menyelenggarakan pameran 100 tahun Usmar Ismail dari tanggal 20 hingga 30 Maret 2021 di Parakofi, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beberapa film karya Usmar Ismail bisa dinikmati pecinta film secara daring sejak tanggal 26 Maret hingga hari ini 30 Maret 2021. Film Nasional karena di tanggal tersebut pada tahun 1950 menjadi hari pertama pengambilan gambar film yang dibuat orang dan perusahaan asli Indonesia perdana, yakni film buah karya Usmar Ismail yang berjudul Darah dan Doa atau The Long March. Ya, pemirsa, tentu ada yang berbeda sebetulnya dalam perayaan Hari Film Nasional di tahun ini. Pandemi yang melanda negeri ini juga cukup membuat perfilman Indonesia seperti mati suri. Ya, namun tentu para sinias tanah air tak ingin berpangku tangan dan tetap berkreasi di tengah pandemi. Lantas bagaimana geliat industri perfilman tanah air akan bergulir ke depannya? Untuk membahas hal ini bergabung bersama kami Hanung Bramantyo, sutradara kenamaan tanah air. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Mas Hanung. Selamat siang. Ya, Mas Hanung, pertama-tama kami ucapkan selamat Hari Film Nasional. Nah, ini kita juga pertama ingin tanya nih ke Mas Hanung, bagaimana nih terkait dengan pergeseran dunia film tanah air untuk menyesuaikan di tengah kondisi pandemi seperti saat ini? Yang jelas pada saat pertama kali lockdown, pertama kali pemerintah menyatakan untuk lockdown, work from home, saya sebenarnya sedang melakukan 4 aktivitas perfilman, yaitu 2 sedang syuting film Surga Yang Tak Dirindukan 3 dan 1 syuting Ibunda. Dua-duanya adalah saya produsernya dan sutradaranya juga sutradara muda juga Jehan Angga dan Prita Gita. Terus bersamaan dengan itu saya sedang melakukan gala premier film Tersanjung dengan sutradara Pandu Aji Surya, dan saya sedang melakukan persiapan untuk film Gatot Kaca. Itu semuanya sebetulnya sudah diplan untuk memenuhi kuota bioskop Indonesia pada tahun 2001 di akhir tahun 2021. Nah, pada saat kita melakukan gala premier itu yang tadinya undangan ada 1.000 undangan yang diundang, akhirnya kemudian tidak ada yang berdatangan sedikit, dan kita sudah mendengar rumor ada peningkatan jumlah pasien COVID yang pada saat itu sudah memasuki angka 100 orang yang terkena COVID. Nah, paginya kemudian ada work from home dan posisi saya pada saat itu sedang berada di kota Yogyakarta untuk menghadiri 2 syuting saya. Nah, setelah itu, setelah terjadi work from home, terus ada salah satu kru saya yang juga sempat terpapar, bukan terpapar sih, punya indikasi demam, pilek, dan sesak napas. Pada saat itu langsung semuanya bungkus dan mulai saat itu berhenti semua kegiatan syuting. Bahkan pada saat itu yang namanya orang syuting juga diminta oleh teman-teman dekatnya untuk berhenti. Nah, di situ baru ketahuan betul bahwa kita yang biasa kerja di lapangan, pada akhirnya kemudian kita harus ada di rumah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan baru kita menyadari betul bahwa yang namanya film di situ menjadi seolah-olah suatu barang yang tidak penting karena bagian dari sekedar hiburan semata-mata bagi masyarakat gitu kan. Karena yang ditonjolkan pada saat itu adalah kesehatan, terus kemudian kedokteran,
dan Iya, segala pasti macam. ya. Yang terutama itulah pasti yang membagikan. diprioritaskan terkait kesehatan masyarakat. Tapi kita juga berbicara Kesehatan tentang kesehatan masyarakat pada mental saat nih, Mas itu. Hanung. Kita pada kangen semua Iya. memaknai Hari Film Nasional seperti saat ini. New normal di industri film ini apakah seberapa besar mempengaruhi kalian harus beradaptasi? Sekarang mungkin orang lebih banyak mengakses film melalui gadget, banyak platform-platform yang menyediakan film-film, termasuk juga film nasional. Nah, Mas Hanung melihat ini sebagai sebuah harapan untuk tetap industri film berjalan atau seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya memang platform OTT itu salah satu-satunya jalan keluar karena bioskop sudah dianggap tidak sehat gitu kan pada saat itu ya. Pada saat itu tidak sehat karena tutup semuanya. Cuma harus diketahui OTT itu pun juga load-nya juga banyak sekali. Artinya tidak serta-merta kemudian film yang sudah kita produksi, film saya yang sudah diproduksi, misalnya kayak Surga yang Tak Dirindukan 3 dan Ibu yang sudah diproduksi, atau film Gatot Kaca yang sudah diproduksi, terus kemudian bisa ditayangkan begitu saja di OTT. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada aspek bisnis yang berbeda, gitu kan. Karena OTT belum tentu mau membeli dengan nominal yang sama sebagaimana yang diberikan, potensi yang diberikan oleh bioskop. Contoh ya kan film AC2. Film AC2 itu punya potensi mendapatkan 2 juta penonton. Nah 2 juta penonton kali 50.000 tiket ya 50.000 itu sekitar 100 miliar gitu kan. Apakah OTT bisa membeli sebesar 100 miliar untuk satu film itu? Belum tentu. Karena OTT pun juga punya kapasitas, punya keterbatasan segala macam itu. Karena itu makanya segi ekonomi begitu tidak mungkin tergantikan dan juga kualitas gambar, pengalaman. Pada kangen kan ke bioskop. Nah, sekarang pemerintah juga sudah membuka lagi ya bioskop ya. Sudah membuka beberapa bioskop di tanah air. Nah, kalau Mas Hanung sendiri melihatnya seperti apa nih? Masih optimistis tidak bioskop masih dinikmati oleh para penikmat film tanah air? Saya merasa penonton pecinta film bioskop itu masih merindukan ya kan karena menonton film di bioskop itu bukan hanya menonton cerita, menonton gambar saja, tetapi ada pengalaman komunal, pengalaman komunitas. Artinya misalnya menonton bersama keluarga, nonton bersama teman-teman, nonton bersama komunitas motor atau ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, itu ada situasi yang tidak bisa dibeli pada saat kita menonton di gadget. Karena menonton di gadget itu adalah tindakan yang personal ya. Saya pernah melakukan menonton bareng di rumah bersama anak-anak ya kan, tayangan yang ada di OTT tidak bisa fokus. Ya kan sebagaimana nonton televisi biasa gitu kan, ada yang keluar pergi segala macam, ada anak juga main artinya tidak ada semacam aturan yang memaksa kita penonton untuk duduk menikmati film sebagaimana yang ada di bioskop. Karena itu makanya penonton bioskop, saya pribadi dan juga saya yakin penonton pecinta bioskop itu merindukan kembalinya. Betul, ini mereka kita bikin kakak semua dan ini ya menjadikan momentum Hari Film Ya. Nasional hari ini juga mengajak sama-sama semua untuk kembali lagi mungkin berani ke bioskop, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan Hari Film Nasional, Mas Hanung sukses, semoga asa film nasional tetap terjaga. Sehat-sehat Mas Hanung.